Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, kita lihat dahulu struktur atau peta konsep di samping. Nah, siapa di sini yang pergi ke sekolahnya berjalan kaki? Atau mungkin ada yang diantar oleh orang tuanya dengan menggunakan kendaraan. Tentu akan ada perbedaan antara kita berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki atau dengan naik kendaraan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar matematika mengenai pengukuran waktu. Nah, yang pertama kita akan belajar cara menuliskan tanda waktu dengan notasi 12 jam. Pada siang hari, mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam, yaitu lamanya 12 jam. Begitupun dari matahari terbenam hingga matahari terbit kembali, yaitu lamanya 12 jam. Nah adik-adik, untuk menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam, maka harus diberi keterangan dengan pagi, siang, ataupun malam. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat gambar di samping. Nah, pukul 07.00 kita beri keterangan pagi. Begitupun dengan pukul 01.00 kita beri keterangan siang. Dan yang terakhir adalah pukul 11.20 kita beri keterangan malam. Nah, yang kedua adalah menentukan tanda waktu dengan notasi 24 jam. Jika dalam notasi 24 jam, pukul 11.00 malam sama seperti pukul 23.00. Tidak seperti notasi dalam 12 jam, jika pada notasi 24 jam tidak menggunakan keterangan pagi, siang, ataupun malam. Nah, sebagai contoh, kita lihat gambar di samping. Jika kita lihat gambar di samping, pukul 08.30 itu diartikan pagi. Sedangkan pukul 20.30 itu sama seperti pukul 08.30 waktu malam. Nah, selanjutnya adalah melakukan operasi hitung dalam satuan waktu. Adik-adik, untuk mengenal jam, menit, dan detik, kita coba perhatikan gambar di samping ya. Nah adik-adik, gambar di samping merupakan jam yang menunjukkan pukul 6. Tetapi dapat ditulis dengan 06.00. Nah, selanjutnya adalah pukul 4.15 menit atau dapat ditulis dengan 04.15. Selanjutnya, apakah adik-adik udah bisa untuk mengubah dari jam ke menit ataupun ke detik, begitupun dengan sebaliknya? Nah, sekarang kita akan pelajari untuk mengubah dari satuan jam ke satuan menit. Itu dalam 1 jam sama seperti 60 menit. Untuk 1 menit itu sama seperti 60 detik. Untuk 1 jam itu sama seperti 3.600 detik. Untuk lebih memahami, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal pertama, 5 jam sama dengan titik-titik menit. Kita sudah tahu bahwa 1 jam sama seperti 60 menit. Maka, jika 5 jam, maka kita kalikan 5 jam dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Maka, 5 jam sama seperti 300 menit. Contoh yang kedua adalah 180 menit sama dengan titik-titik jam. Jika 1 jam sama dengan 60 menit, itu berarti 60 menit sama seperti 1 jam. Maka 180 menit kita bagi 60, maka menjadi 3 jam. Dengan begitu, 180 menit sama dengan 3 jam. Nah, bagaimana tentang penjelasan pengukuran waktu tadi? Semoga adik-adik sudah paham ya. Sekarang mari kita pelajari tentang sudut. Namun, sebelumnya kita lihat dahulu struktur atau peta konsep di samping. Adik-adik, perhatikan gambar atap rumah di samping. Atap rumah tersebut berbentuk segitiga. Tahukah kalian betapa besar sudut pada pucuk atap rumah tersebut? Dapatkah kalian mengukurnya dengan tepat? Ayo sekarang kita belajar tentang pengukuran sudut. Cara mengukur sudut ada 2 cara. Yang pertama, mengukur sudut dengan sudut satuan. Yang kedua, mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Mari kita pelajari satu persatu ya.
Mengukur sudut dengan sudut satuan bisa dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, jiplaklah gambar sudut dengan satuan S di atas dengan kertas tipis, kemudian guntinglah. Yang kedua, letakkan guntingan kertas sudut satuan S di atas sudut A. Yang ketiga, hitunglah berapa kali guntingan kertas itu dapat menutupi sudut A. Dari gambar di atas, besar sudut A lebih besar 2 sudut satuan S dan lebih kecil dari 3 sudut satuan S, tetapi lebih dekat ke 3 sudut satuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa sudut A besarnya mendekati 3 kali sudut satuan S. Nah, adik-adik, satuan besar sudut adalah derajat. Sehingga untuk mengukur besar sudut dengan tepat menggunakan alat yang disebut dengan busur derajat. Adik-adik, berikut ini adalah langkah untuk mengukur sudut derajat menggunakan busur derajat. Mari perhatikan gambar di samping. Perhatikan langkah-langkah mengukur sudut dengan busur derajat seperti gambar di samping ini ya. Yang pertama, letakkan busur derajat pada sudut ABC dengan titik pusat tepat di titik B. Dan kaki-kaki sudut AB berhimpit dengan garis dasar busur derajat. Yang kedua, perhatikan garis BC. Garis BC berhimpit dengan angka pada busur derajat. Bacalah angka yang dimulai dari 0 derajat skala dalam. Terlihat bahwa BC berhimpit dengan angka 50 derajat. Jadi, besar sudut ABC adalah 50 derajat. Adik-adik, sebelum kita menggambar sudut, coba perhatikan dulu bagian sudut-sudut berikut. AB adalah kaki sudut, BC adalah kaki sudut, B titik sudut, dan ABC adalah daerah sudut. Adik-adik, sekarang kita akan menggambar sudut satuan dengan menggunakan busur derajat. Langkah-langkah untuk menggambar sudut ABC. Perhatikan gambar di samping ya. Gambar di samping sudut ABC sebesar 40 derajat. Dengan busur derajat, kita akan menggambar dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah sebuah garis lurus dengan penggaris dan beri nama AB. Garis ini nantinya sebagai salah satu kaki sudut. Yang kedua, letakkan busur derajat dengan titik pusat busur berhimpit dengan titik B dan tepi lurus busur berhimpit dengan garis AB. Sehingga skala 0 derajat sisi luar berhimpit dengan garis AB. Yang ketiga, tentukan titik C pada tepi skala luar busur pada 40 derajat. Arahnya searah jarum jam dari skala 0 derajat. Yang terakhir, ambil busur dan buatlah garis lurus dari titik B melewati titik C, sehingga diperoleh gambar sudut ABC 40 derajat. Apakah adik-adik semua sudah paham? Yuk, kita coba kerjakan latihan soal berikut. Jawaban untuk nomor 1 ditanyakan besar sudut AOB. Untuk mencari besar sudut AOB, kita lihat gambar tersebut. Jarak garis panah A dengan garis panah B sebesar 30. Maka besar sudut AOB adalah 30 derajat. Nomor 2 ditanyakan besar sudut AOC. Jarak garis panah A dengan garis panah C sebesar 45. Maka besar sudut AOC adalah 45 derajat. Dan nomor yang terakhir ditanyakan besar sudut AOD. Jarak garis panah A dengan garis panah D sebesar 80. Maka besar sudut AOD adalah 80 derajat. Itu tadi pembahasan tentang sudut. Adik-adik pasti sudah paham dengan cara mengukur sudut dengan satuan sudut dan menggunakan busur derajat, serta cara menggambar sudut dengan busur derajat. Bagaimana adik-adik? Mudah dipahami bukan? Agar kalian semakin pandai, jangan lupa berlatih sendiri di rumah ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum.